Halo, perkenalkan nama saya Maria Lukikania Andriani dengan NIM 1911344149. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gaya impulsif dan reflektif. Gaya impulsif sisi lawannya adalah gaya reflektif. Di satu sisi ada individu yang bergaya impulsif. Gaya belajar impulsif merujuk pada kecenderungan individu untuk cepat merespon, tetapi kurang teliti dan kurang cermat, dan juga jawaban cenderung salah. Gaya reflektif merujuk pada kecenderungan individu lebih lamban merespon, tetapi cermat dan teliti dalam mengerjakan permasalahan, sehingga jawaban cenderung benar. Penelitian yang dilakukan Johnson dan Grabowski tahun 1993 menemukan bahwa anak dengan gaya belajar reflektif baik dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan mengingat informasi, memahami bacaan, menafsir teks, menyelesaikan masalah, dan pengambilan keputusan. Strategi yang dapat dilakukan guru untuk menangani siswa impulsif agar menjadi lebih reflektif. Yang pertama, memantau siswa di kelas untuk menentukan siswa yang impulsif. Memantau siswa dapat dilakukan dengan cara memperhatikan mana siswa yang lebih cepat memberikan jawaban ketika guru melontarkan pertanyaan, mana siswa yang lebih cepat mengerjakan tugas, dan mana siswa yang mengangkat tangan ketika guru bertanya. Dengan demikian, seorang guru dapat membedakan siswa impulsif dan mana siswa yang reflektif. Yang kedua, jangan mendorong siswa untuk melakukan hal-hal yang spontan, seperti mengerjakan penilaian yang membutuhkan kecepatan yang tinggi. Contohnya, mengerjakan soal fakta matematika sebanyak 30 soal dalam waktu 1 menit. Karena apa? Karena hal ini menyebabkan siswa impulsif tidak dapat mengembangkan reflektif mereka. Yang ketiga, berikan mereka waktu untuk berpikir sebelum merespon atau menjawab pertanyaan. Ketika guru melontarkan pertanyaan, tunggulah beberapa saat agar mereka memiliki waktu untuk berpikir. Bukan malah guru memanggil nama siswa terlebih dahulu, setelah itu melontarkan pertanyaan. Contohnya seperti ini. Ya Mulan, tolong jawab cepat 132 dikali 24. Hal seperti ini akan menjadikan siswa impulsif tetap bersikap spontan, sebab guru tidak memberikan waktu yang lebih banyak untuk mereka berpikir. Yang keempat, bantu siswa untuk menetapkan standar tinggi dalam kinerjanya. Dorong siswa untuk meninjau kembali tugas mereka atau memperbaiki dan merevisi kesalahan-kesalahan mereka sebelum mereka mengumpulkannya. Yang kelima, sebagai seorang guru, modelkanlah gaya reflektif atau contohkan sikap reflektif kepada siswa. Contohnya begini, ketika kita hendak merespon, ambil waktu beberapa saat untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan siswa atau sebelum menerangkan sesuatu kepada siswa, dan biarkan siswa tahu apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan guru untuk menangani siswa reflektif agar lebih menjadi impulsif. Yang pertama, guru membawa pengalaman yang berbeda-beda ke dalam pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa akan membentuk pengetahuan tentang diri mereka. Misalnya motivasi, minat belajar mereka akan semakin bagus. Kegiatan refleksi seseorang dapat lebih mengenali dirinya, mengetahui permasalahan, dan memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan demikian, pembelajaran reflektif membantu siswa memahami materi berdasarkan pengalaman yang dimiliki, sehingga mereka memiliki kemampuan menganalisis pengalaman pribadi dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Proses belajar yang mendasar pada pengalaman sendiri akan mengeksplorasi kemampuan siswa untuk memahami peristiwa atau fenomena. Yang kedua, membantu siswa memahami materi berdasarkan pengalaman yang dimiliki, sehingga mereka memiliki kemampuan menganalisis pengalaman pribadi dalam menjelaskan materi yang dipelajari, sehingga motivasi belajarnya dapat meningkat. Guru membawa pengalaman yang berbeda-beda di dalam pembelajaran. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh siswa akan membentuk pengetahuan tentang diri mereka, misalnya minat, kapabilitas, dan sikap-sikap mereka. Yang ketiga, guru mengkondisikan siswa pada lingkungan belajar.
meliputi fasilitator agenda pelaksanaan, ruang dan waktu pelaksanaan. Dengan adanya lingkungan belajar yang mendukung, motivasi belajar siswa akan dapat meningkat dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujudkan dengan baik terkendali. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.